Yang saya hormati Bapak Direktur Kemahasiswaan, Pak Dr. Andreas Damayadi, juga Ketua Program Studi, Bapak Ibu yang saya hormati, juga ada adik-adik mahasiswa di sini, dan tidak lupa dosen pembina kemahasiswaan dan UKM. Baik, saat ini saya ingin menyampaikan terkait dengan sosialisasi PPK Ormawa di tahun 2024. Izin saya off cam ya, karena sinyalnya kurang bagus di sini. Terkait dengan sosialisasi PPK Ormawa di tahun 2024 ini, beberapa ada kebijakan terbaru yang akan dilakukan di sosialisasi ini. Next. Di pendahuluan, program penguatan kapasitas organisasi terkait PPK Ormawa ini bahwa PPK ini lebih fokus di program penguatan kapasitas Ormawa melalui pembina Ormawa, khususnya perguruan tinggi, yang akan diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan pada masyarakat. Agak sedikit berbeda PPK Ormawa ini dengan program kreativitas mahasiswa tentunya. Kalau PPK Ormawa ini lebih ke pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, yang mungkin bedanya di sini terlihat bedanya di sini adalah lebih banyaknya kerjasama antara dengan masyarakat seperti di pedesaan. Nah, berikutnya, kenapa kita harus bicara mengenai PPK Ormawa? Untuk PPK Ormawa ini, mahasiswa diharapkan bisa menjadi insan dewasa yang memiliki hard skill dan soft skill melalui intrakurikuler maupun kokurikuler dan ekstrakurikuler. Karena dengan PPK ini dapat berlatih menjadi pemimpin yang bersifat transformasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Untuk universitas, di sini menjadi tumpuan harapan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter yang unggul. Karena diharapkan dengan kita bisa mendapatkan lolos pendanaan, itu sebagai gambaran bahwa kita sudah melakukan transformasional, khususnya semua kemahasiswaan yang ada di perguruan tingginya. Berikutnya, ada beberapa terkait dengan luaran PPK Ormawa, misalnya untuk meningkatkan kapasitas Ormawanya, meningkatkan soft skill fungsionaris organisasi kemahasiswaannya, kemampuan pengolahan organisasi, dan kompetensi mahasiswa. Juga terlaksananya pengabdian masyarakat. Jadi buat adik-adik mahasiswa, kalau misalnya di HIMA atau di UKM yang memiliki salah satu program kerjanya itu adalah pengabdian masyarakat, bisa juga di sini digunakan ya, khususnya di dalam proposal PPK Ormawa. Nah, next, Bapak Operator bisa dipercepat. Nah, filosofi PPK Ormawa ini biasanya berkaitan dengan helping people ya, to help themselves ini, karena biasanya untuk fasilitator harus bekerja sama dengan masyarakat, bukannya bekerja untuk masyarakat. Jadi walaupun kita memfasilitasi, tapi lebih sifatnya bahwa di PPK Ormawa ini melakukan pendampingan. Tidak boleh menciptakan ketergantungan, harus mendorong semakin terciptanya kemandirian dan kreativitas agar tumbuh partisipasi khususnya di gotong royong. Sebagai contoh misalnya beberapa ada mahasiswa membuatkan program desa wisata untuk wilayah tersebut di mana adik-adik bisa membantu mulai dari pembuatan pelaksanaannya itu apakah nanti adik-adik bisa bekerja sama dengan bagian IT-nya ya. Di bagian IT-nya itu misalnya apakah itu semuanya memang diimplementasikannya itu adalah di masyarakatnya ataukah misalnya programnya itu sudah jadi tapi pada saat pelaksanaan itu yang mengerjakannya adalah bagian dari admin atau operator dari desanya. Misalnya seperti itu. Di sini terkait dengan lokasi pelaksanaan PPK Ormawa ya. Nah, beberapa pemetaan di dalam lokasi pelaksanaan PPK Ormawa yang sudah-sudah itu adalah biasanya untuk wilayah desanya itu memang belum melakukan pembinaan. Salah satunya mungkin ini jadi pembelajaran Bapak Ibu ketika di PPK Ormawa tahun yang lalu terdapat
di mana desa itu ternyata juga itu sebagai desa mitra yang ada di perguruan tinggi lain. Jadi ceritanya dari Unikom juga kebetulan di desa itu, dan dari perguruan tinggi lain juga di desa itu. Akhirnya di Simbelmawa Kemendikbud menetapkan mana yang lebih skala prioritas, maka itu yang akan didanai. Dan kebetulan jadi saat itu di tim Universitas Komputer Indonesia tidak mendapatkan pendanaan karena ternyata bahwa bagian tema yang diambil dari Unikom itu ada di bagian tema yang cangkupannya lebih besar di perguruan tinggi lain. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi sebaiknya pada saat penetapan lokasi ini, Bapak Ibu harus menanyakan ke desa yang bersangkutan, apakah desanya juga sudah dilakukan pembinaan dari perguruan tinggi lain agar tidak sama program yang dilakukan yang di perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi lain. Misalnya apakah desa itu atau kelurahan ya. Nah, waktu tempuh dari kampus kegiatan ini maksimal adalah 3 jam perjalanan. Jadi sebaiknya tidak melebihi. Jadi dihitungnya itu bukan dari tempat adik-adik mahasiswa tinggal, tapi dari perguruan tinggi Unikom menuju ke desa yang akan dituju. Jika lokasi jauh dan butuh waktu berjam-jam, maka tim sebaiknya tinggal di lokasi sesuai dengan kebijakan perguruan tingginya dan tercapainya tujuan sesuai dengan indikatornya. Nah, untuk lokasi sendiri biasanya ini lebih difokuskan ke daerah desa-desa tertinggal ya. Pengalaman saya yang sempat mendapatkan PPK Ormawa, tapi kalau dulu namanya adalah PHBD ya. Itu kami mencari desanya itu memang di wilayah yang betul-betul memang apa ya, akses untuk ke daerahnya pun kita harus melewati banjir gitu ya. Jadi kalau saat banjir tuh kita kadang menunggu beberapa jam sampai airnya itu misalnya itu surut. Nah, itu memang betul-betul seperti itu ya. Nah, dan merevitalisasi terkait dengan 63 kawasan transmigrasi maupun desa yang termasuk dari 10.000 desa tertinggal ataupun desa kelurahan yang menjadi wilayah binaan kampus, juga desa kelurahan yang memiliki potensi sesuai dengan topik yang dipilih ya. Nah, itu lokasi yang ditentukan. Next berikutnya. Untuk proposal dan subproposal ini, penanggung jawab proposal adalah BEM Unikom ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang ada di BEM mohon dimonitor juga rekan-rekannya yang ada baik itu di Hima ataupun di UKM, karena nanti ada proposal inti dan juga ada proposal subproposal. Sedangkan yang di BEM ini karena itu mewadahi semua proposal yang ada di subproposal, maka tema yang diangkat dari BEM ini harus lebih bisa memfasilitator dari sub-sub proposal yang ada di Hima maupun yang ada di UKM. Dan jangan sampai justru yang bermasalah adalah proposal inti yang di BEM-nya. Karena itu akan berdampak ke pendanaan apakah sub proposal yang ada di Hima ataupun di UKM ini akan didanai atau tidaknya. Jadi sebaiknya saling berkooperatif antara yang ada di BEM, di Hima maupun di UKM. Dan penanggung jawab sub proposal Ormawa Unikom yang di Hima biasanya itu nanti yang menjadi ketuanya adalah ketua Himanya. Sedangkan yang di BEM penanggung jawabnya adalah ketua BEM-nya. Biasanya seperti itu. Nah, berikutnya untuk kelengkapan proposal, ini yang menjadi prasyarat penilaian subproposal yang diusulkan adalah dari perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini biasanya akan menguraikan detail dalam isi proposal yang berkaitan dengan kebijakan, ya, dan bentuk kegiatan dari pembinaan terhadap Ormawa. Sedangkan proposal ini lengkap mendeskripsikan tentang capaian berbagai prestasi Ormawa maupun berkaitan dengan proposal yang dilengkapi dengan rekapitulasi dan deskripsi terkait dengan judul, topik, dan ormawa pengusul. Jadi sebaiknya nanti dari pihak BEM mengkoordinasikan dengan pihak Hima dan pihak UKM untuk menentukan tema-tema yang akan diambil dari subproposal tadi. Contohnya di salah satu Hima akan mengambil temanya desa wisata. Nanti di Hima yang lain mungkin di sini berkaitan dengan desa kewirausahaan. Jadi jangan sampai nanti satu perguruan tinggi semuanya desa wisata misalnya. Nah, itu biasanya akan dilihat track record-nya. Jadi sebaiknya ada pemerataan ya. Nah, untuk mekanisme nanti seperti apa pada saat penentuan
bantuan dari masing-masing tema baik di Hikma ataupun di UKM, ini dikembalikan lagi koordinasi antara ketua BEM dengan para ketua Hima ataupun ketua UKM-nya. Berikutnya, untuk penilaian subproposal, di sini mekanisme penentuan lolos pendanaan ini dilakukan dengan penilaian terhadap subproposalnya. Jadi pada saat menentukan tema yang ada di tema inti proposal yang ada di BEM, itu akan dilihat sub-sub proposalnya ini temanya biasanya berkaitan dengan apa dari masing-masing hima dan UKM. Jika mereka sudah bisa mewakili dari tema intinya, maka itu untuk peluang pendanaan itu akan lebih besar. Sedangkan kelengkapan proposal yang disusun perguruan tinggi meliputi penilaian terhadap aspek input, isi keunggulan dari spesifik yang dimilikinya. Sedangkan aspek penilaian subproposal ini meliputi penilaian terhadap identifikasi potensi, baik dari masalah yang ada di desa yang bersangkutan, tujuan, sasaran, maupun metode indikator dari keberhasilannya. Jadi yang harus diperhatikan sama adik mahasiswa adalah tema, kemudian juga permasalahan yang ada di desa. Jangan sampai adik-adik mahasiswa ini menentukan temanya berdasarkan keilmuan adik-adik, tapi ternyata permasalahan ini tidak menyelesaikan masalah yang ada di desa. Nah ini untuk peluang mendapatkan pendanaan dari Simbil Mawak Kemdikbudnya itu menjadi kecil ya. Next. Beberapa syarat Ormawa, jumlah mahasiswa pelaksana berasal dari program sarjana sebanyak 10 sampai 15 orang ya. Lebih baik itu terdiri dari 2 angkatan. Alangkah lebih baik juga ada kolaborasi dari 2 program studi. Jadi misalnya yang ada kolaborasi contoh misalnya dari Fakultas Teknik mau kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi. Nah, jadi desanya sama tapi bagian temanya yang di Fakultas Teknik mengambil tema apa, yang ekonomi apa, nanti kita ada kolaborasi antar personal dari pengurus hima. Itu lebih baik, akan menunjukkan bahwa di situ lebih terlihat bahwa sudah lebih memenuhi syarat karena melakukan kolaborasi. Dan setiap ormo ini membuat satu sub proposal. Jadi satu hima ataupun UKM, BEM, baik MPM atau DPM itu membuatkan satu tema proposal. Bila pengusul himpunan program studi, maka diminta mengajak program studi yang lain. Tadi sudah saya sampaikan. Next berikutnya. Dan untuk pendanaan, yang mohon diperhatikan adalah buat adik-adik mahasiswa, mungkin nanti bisa dibantu oleh arahan dari dosen pembina kemahasiswaan, maupun bisa disupport oleh yang UKM juga, dan bisa dikendalikan ya, bisa dikontrol oleh ketua program studi yang ada di prodinya masing-masing, bahwa kegiatan ini untuk pendanaan subproposal ini maksimal adalah di 40 juta yang diajukan kepada Simbil Mawa. Pembelian bahan habis pakai itu minimal 60%, biaya perjalanan lainnya maksimal 15%, dan biaya lain-lainnya adalah maksimal 25%. Jadi pada saat pendanaan subproposal ini kalau dia ada di sub-sub yang ada di hima ataupun yang ada di UKM yang menjadi dosen pendampingnya itu bisa jadi dari dosen pembina kemahasiswaan ataupun dari dosen pembina UKM-nya, ataupun bisa yang memang di prodi yang ditunjuk diamanahkan karena sesuai dengan kompetensi dosen yang bersangkutan. Nah, itu untuk terkait dengan pendanaan maupun diskusi dengan dosen yang akan menjadi dosen pembina ataupun pendampingnya. Karena kenapa ini harus diskusikan? Karena dikhawatirkan kalau untuk pengajuan pendanaan ini hanya dibuat oleh adik-adik mahasiswa, biasanya ini ada beberapa yang belum masuk misalnya terkait dengan apakah itu komponen yang ada di bagian bahan habis pakai ataupun di perjalanan maupun lain-lain. Nah, next berikutnya. Ini dana bantuan yang mohon diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa yang tidak boleh dimasukkan. Belanja modal terkait dengan peralatan dan mesin atau aset ya, atau renovasi berupa peralatan mesin yang tertuang dalam PMK nomor 181. Nanti silakan bisa di-search ya adik-adik untuk PMK-nya. Membiayai kegiatan lain selain kegiatan yang disetujui. Jadi kalau memang temanya sudah ditentukan ini, maka ini saja yang harus
danai. Dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun. Ini juga tidak diperbolehkan karena biasanya misalnya dana sudah cair karena pelaksanaannya belum dilakukan, dananya sampai dipinjamkan nih ke anggota dan sebenarnya itu tidak diperkenankan. Disimpan di bank dalam jangka waktu lama juga ini tidak diperkenankan, ataupun memberikan sumbangan atau uang tanda terima kasih atau balas jasa uang komisi ini juga tidak diperkenankan. Honorarium bagi tim pelaksana, dosen pendamping, ataupun tenaga pembantu ini juga tidak diperkenankan. Karena memang ini fokus pure murni melakukan dedikasi pengabdian ke masyarakat, ataupun pembelian sewa alat kesekretariatan seperti laptop, kamera, sound system ini juga tidak diperkenankan. Tapi selain yang tertulis dari sini, silahkan boleh diajukan melalui penganggaran pendanaan yang kira-kira dibutuhkan apa saja terkait dengan tema yang diambil. Next, berikut adalah timeline dari PPK Ormawa. Untuk sosialisasi kita laksanakan di hari ini ya, adik-adik mahasiswa. Proses koordinasi dengan dosen pendamping dalam pembuatan proposal, baik itu dengan BEM ataupun subproposal. Jadi alangkah baiknya silakan setelah ini disosialisasikan dari pihak BEM bisa mengkoordinasikan dengan Hima maupun UKM ya untuk penentuan temanya. Itu silahkan mau seperti apa mekanismenya ya. Jadi supaya apa? Pada saat di tanggal 9 semua submit proposal dan ini akan dilakukan seleksi universitas. Dan untuk proses pengalokasian ke reviewer itu adalah di 10 Maret. Penilaian proposal tingkat universitas itu di 11 sampai 12 Maret. Hasil penilaian proposal tingkat universitas di 13 Maret dan pendampingan ya perbaikan proposal itu ada di 14 sampai 15 Maret dan waktu submit proposal hasil revisi itu di 16 Maret. Proses submit proposal sampai dengan subproposal ke Kemendikbud sampai dengan 19 Maret. Seleksi presentasi, ini jika nanti adik-adik mahasiswa ternyata tema yang ada diambil ini memang diminati oleh Simbel Mawak Kemendikbud, biasanya nanti ada tahap berikutnya adalah akan mempresentasikan hasil proposalnya. Itu biasanya rentan waktunya di 6 sampai 11 Mei. Kemudian pengumuman penerimaan pendanaan itu 3 sampai 9 Juni. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang harus ada dilakukan, tapi saat ini yang urgenitasnya adalah Bawaslu proposal ini harus disubmit di tanggal 9 Maret maksimal. Oke, next berikutnya. Ini dia link website untuk PPK Ormawa. Jadi adik-adik bisa langsung ke webnya untuk mengecek ya di PHP 2D ya, karena dulu namanya adalah PHBD ya, saat ini menjadi PHP 2D Kemendikbud.id. Di sana nanti adik-adik akan didaftarkan untuk proposal yang akan diajukan sesuai dengan tema yang ada di pedoman ya untuk temanya. Next berikutnya. Di sini juga ada link materi dan panduannya. Jadi nanti buat adik-adik mahasiswa yang ngambil kegiatan ini dengan tema-temanya yang sudah ditentukan dari panduannya, silahkan bisa di-download dari link yang berikut ya, untuk link materi hari ini maupun panduan ormawanya, dan nanti silahkan sudah harus ditentukan baik dari BEM kerjasama dengan MPM dan DPM juga adik-adik mahasiswa, khususnya fokus di Hima dan di ini ya di UKM. Kenapa tidak perseorangan kalau dalam PPK Ormawa? Karena ini adalah penguatan dari Ormawa sendiri. Jadi artinya yang lebih harus dikuatkan adalah organisasi yang memiliki badan hukumnya adalah di perguruan tinggi. Jadi yang misalnya tidak dilakukan secara personal. Jadi kita lebih penguatannya ada di Ormawanya sendiri. Berikutnya. Ini adalah form submit proposal dan subproposal Ormawa. Mohon diperhatikan tanggal waktunya buat adik-adik mahasiswa maupun nanti ke depannya sebagai dosen pembina kemahasiswaan ataupun dosen pembina UKM, khususnya apakah bersedia menjadi dosen pendamping, kalaupun tidak di dosen pendamping, tolong diinformasikan kepada dosen pendampingnya bahwa proposal ini harus diunggah di Sabtu tanggal 9 Maret khususnya di sini di pukul 4 ya. Jadi jangan sampai melebihi dari waktunya. Itu berkaitan dengan sosialisasi PPK Ormawa hari ini. Oke, next.
Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan selaku koordinator dari PPK Ormawa Unikom. Terima kasih Teh Ririn ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Supriyati atas semua penjelasannya terkait dengan PPK Ormawa hari ini. Nah, barangkali dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya terkait dengan PPK Ormawa ini karena ini juga salah satu program dari pemerintahan yang sangat luar biasa. Karena tadi maksimal 40 juta ya Ibu untuk terkait dengan pendanaannya tersebut. Betul. Barangkali Sekedar dari Bapak informasi Ibu mungkin dan rekan-rekan, sedikit oh iya mungkin tambahan Teh. ya, Jadi gimana? nanti sama untuk perlakuan PPK Ormawa itu hampir sama seperti program kreativitas mahasiswa Teh. Bagi yang lolos pendanaan, biasanya itu kita akan melakukan konversi ya untuk si mahasiswanya ya, SKS misalnya. Bagi mereka yang lolos, nah itu besarannya seperti apa, nanti kita akan cek lagi di panduannya. Tapi sekarang prioritas utama adalah segera membentuk tema-tema yang ditentukan dari panduannya. Jadi pihak BEM bekerja sama nanti dengan pihak dari HIMA maupun dengan UKMT. Itu aja yang ingin diingat. Terima kasih. Oke, baik Ibu Supriyati. Terima kasih banyak atas tambahannya. Dan terkait dengan pengelompokannya, Ibu, apakah itu dipilih oleh pihak dari Belmawa atau kami yang menentukan? Oke, baik. Belmawa itu hanya memberikan persyaratan, Teh. Jadi artinya untuk pengelompokan sendiri itu yang menentukan adalah dari BEM-nya, HIMA maupun UKM. Jadi nanti baik itu dari BEM, kalau BEM pasti ya karena ada kolaborasi lebih dari 2 program studi. Tapi kalau untuk HIMA nanti bisa kolaborasi dengan HIMA yang lain ya. Beberapa timnya ada yang masuk di HIMA yang lain ya. Tapi sebaiknya untuk yang PPK Ormawa ini juga mohon diperhatikan. Bagi adik-adik yang sudah masuk PKM, jangan masuk di PPK Ormawa, jangan masuk di P2MW. Karena itu biasanya akunnya hanya berlaku satu. Saat ini sudah mulai terintegrasi sistemnya. Jadi kalau misalnya ada yang dari pengurusnya misalnya sudah masuk semua kemarin di PKM tuh. Jadi mungkin anggota pengurus dari HIMA ataupun dari UKM itu yang bisa masuk di dalam proposalnya. Nah, ini yang harus hati-hati karena nanti pada saat pengecekan di akun kita akan ngecek dulu nih, oh ternyata anak ini nggak bisa masuk, pas dicek ternyata ada terdaftar di P2MW ataupun PPK Ormawa apa ataupun di PKM berarti tidak akan bisa masuk di PPK Ormawa. Begitu Teh. Oke, baik Ibu. Berarti sebetulnya sekarang itu ada beberapa program ya, dari mulai P2MW, PKM, dan juga PPK Ormawa. Dan ini hanya bisa diikuti oleh satu orang atau satu akun ya Ibu ya. Ya, betul. Oke, baik, Bu. Dan di sini juga ada pertanyaan pertama dari Teh Tasya Siregar. Ibu, izin bertanya, jika proposal inti terhambat, apakah berpengaruh juga akan keberlangsungan subproposal yang dikerjakan oleh UKM atau HIMA, atau bagaimana, Ibu? Mangga, Ibu. Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya, Teh. Karena ini pun menjadi dilematis yang terjadi khususnya di tahun 2023 kemarin ya. Jadi di mana subproposalnya udah bagus ya, mereka sudah membuatkan beberapa tema gitu. Ternyata di intinya mereka slow respon gitu ya, tidak langsung ditanggapi. Itu akan sangat berpengaruh. Jadi sebaiknya mohon di sini penekanannya mungkin bisa disupport oleh dosen pembina kemahasiswaan maupun juga dari apa namanya dosen pembina UKM, terutama juga ini ya dosen pembina BEM maupun MPM-nya, DPM-nya juga, karena sebetulnya jangan sampai nanti kejadian proposalnya bagus, ternyata di BEM-nya proposalnya masih mentah gitu ya. Jadi sebaiknya dari BEM itu justru harus menunjukkan bahwa proposal kalian tuh lebih unggul dibandingkan dari yang ada di HIMA ataupun dari UKM yang lain. Nah, jadi sebaiknya memang sudah dipetakan dengan baik ya. Tapi kalaupun misalnya nih kejadiannya di tahun ini ya, ternyata subproposalnya lebih bagus, justru BEM-nya maaf ya, ini contoh saja misalnya ya, ternyata di BEM-nya malah tidak terlihat gitu ya, sebagai dedikasi BEM-nya tidak menyelesaikan dengan baik amanah proposalnya. Mau tidak mau yang subproposal ini akan menjadi proposal intinya justru.
bisa jadi malah yang dari Hima atau UKM-nya ini yang jadi proposal induknya, bisa jadi begitu. Tapi sebaiknya justru BEM yang harusnya mengayomi rekan-rekannya ya. Jadi sebaiknya bagaimana proposal BEM ini bisa mengkreat rekan-rekannya supaya apa yang ada di sub proposal ini bisa ini ya bisa dijadikan contoh ya BEM-nya itu. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi mohon kerjasamanya dari pihak BEM, MPM, DPM untuk melakukan yang terbaik. Karena mau gimana pun yang disorot itu adalah perguruan tingginya. Jadi sebaiknya kita melakukan kolaborasi dari sisi positifnya adalah saling mensupport satu sama lainnya. Justru kalau misalnya nih, maaf ya, contohnya di Hima kekurangan yang dari prodi lain. Ternyata di BEM ini banyak. Kalau bisa yang dari BEM ini turun ke Himanya untuk mengayomi proposal yang ada di himanya, misalnya diutus dari BEM itu satu orang satu prodi, misalnya di prodi yang belum ada anggota BEM-nya, nah itu akan lebih bagus. Jadi nanti BEM itu akan menghasilkan proposal yang lebih bagus dari sub-sub proposalnya. Bahkan bisa memungkinkan untuk peluang pendanaan ini di mana proposal inti dan sub proposal ini akan didanai semuanya. Begitu Teh. Oke, baik Ibu. Apakah cukup terjawab, Teh Nasya, terkait dengan pertanyaannya? Dan ini juga ada pertanyaan kedua, Ibu. Izin bertanya, apakah ada sanksi bagi yang tidak membuat proposal? Nah, gimana nih, Bu? Oke, Baik. tadi saya sudah diskusi kebetulan dengan Direktur Kemahasiswaannya langsung, Pak. Bagi mereka yang membuatkan apakah ada sanksi? Ada, sangat ada. Tapi mungkin tidak dipelurkan di sini, ya. Itu nanti sanksinya akan disampaikan langsung oleh Direktur Kemahasiswaan karena bukan wewenang saya ya. Saya di sini hanya mensosialisasikan, saya di sini hanya fokus dengan apa terkait dengan panduan PPK Ormawa yang fokusnya di sana. Saksi itu nanti kaitannya adalah dengan program kerja yang ada di Direktur Kemahasiswaan bersama program kerja baik itu yang ada di BEM, Hima, UKM, dan yang lainnya. Nah, itu akan memberikan langsung punishment-nya langsung dengan uh, ininya apa himpunannya ataukah dengan BEM-nya atau dengan UKM lainnya. Jadi itu langsung dari Direktur Kemahasiswaan. Bocoran aja contohnya bisa jadi dananya bisa jadi terhambat misalnya ya karena tidak melakukan kegiatan tidak tidak mengikuti kegiatan PPK Ormawa ini misalnya contohnya bisa jadi yang harusnya kalian punya adik-adik dari program kerja punya kegiatan yang lain itu akan nggak langsung disupport bisa jadi ya karena adik-adik juga tidak mensupport program kerja yang ada di perguruan tingginya. Itu sih bocorannya, tapi tepatnya nanti akan disampaikan langsung oleh dari Direktur Kemahasiswaannya langsung, bukan dari saya, karena porsi saya adalah di sini lebih fokus ke PPK Ormawanya. Begitu Teh. Baik, Ibu. Terima kasih. Gimana, Teh Kesya? Apakah cukup menjawab terkait dengan pertanyaannya? Dan terkait dengan hal kita harus mengumpulkan di tanggal 9 ya, Ibu. Di tanggal 9 Maret yang lumayan cukup cepat waktunya. Apakah ada tips, Ibu, terkait dengan perampungan dari proposalnya sendiri? Karena biasanya kalau di organisasi mahasiswa itu melakukan yang pertama observasi terlebih dahulu sebelum mereka mengeksekusi di pengajuan proposal ini. Atau ada tips atau bagaimana, Ibu? Baik, terima kasih Teh. Beberapa tips mungkin dari pengalaman yang sudah kami lakukan ya, baik itu pernah lolos pendanaan di sini ataupun berkaitan dengan evaluasi dua kali ke belakang ya, periode dua kali ke belakang yang menjadi permasalahan kendala kenapa di Unikom belum mendapatkan pendanaan PPK Ormawa ya. Tips yang pertama, untuk penentuan desa itu sebaiknya tidak harus jauh-jauh, bisa desa atau kelurahan di mana tempat adik-adik pengurus baik di BEM, MPM, DPM, Hima atau UKM itu tinggal. Jadi jangan sampai harus mencari kredit di tempat yang baru dan itu ekspektasinya misalnya harus betul-betul tertinggal. Nah, itu beresiko besar. Setelah mendapatkan tempatnya, pastikan biasanya itu kenapa di tempat yang tinggal itu adik-adik akan lebih mudah akses untuk ke desanya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah bisa langsung ditanyakan langsung ke desanya itu apakah sudah ada pembinaan dari perguruan tinggi lain sebelum tema itu ditentukan oleh adik-adik. Karena itu akan beresiko besar kalau misalnya ternyata teman-teman
udah menentukan judul, temanya apa, judulnya apa, langsung ke desa, itu beresiko. Jadi sebaiknya yang dicari pertama adalah mitranya, desa atau kelurahan di daerah tempat Anda tinggal, tanya tadi, apakah sudah ada yang pembinaan dari perguruan tinggi lain, kalau belum ada, silakan langsung wawancarain dari bagian biasanya yang mengetahui desa lebih dalam itu adalah sekdesnya justru bukan kepala desanya ya karena kalau sekdes itu sekdes atau sekretaris kelurahan itu mereka itu lebih sudah diangkat sebagai PNS biasanya dibandingkan dari kepala desa atau kepala kelurahannya langsung ditanyakan ke pihak yang bersangkutan masalah terbesar di desa tersebut apa. Setelah tahu dari situ baru tentukan temanya, ya, supaya adik-adik itu berangkat menentukan tema itu bukan dari keinginan dari masing-masing prodi, tapi memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa yang bersangkutan. Setelah itu bagi tugas, ya, karena tadi timnya banyak ya, bahwa satu tim itu untuk anggotanya itu ada 10 orang, bagi tugas tuh pengerjaan proposalnya. Jangan semuanya menjadi tanggung jawab ketua, siapa bagian lapangan, siapa bagian pelaksanaan pengerjaan bab 1, bab 2, bab 3, sebaiknya sesuai dengan expert di bidangnya masing-masing, ataupun di, misalnya adik-adik ini ada di HIMA ya, di HIMA itu kan biasanya banyak bagiannya, ada bagian pengembangan, bagian IT-nya, bagian danus, bagian keuangan. Nah, sesuaikan dengan bidang-bidang yang memang adik-adik sendiri expert di HIMA-nya masing-masing, job desk-nya masing-masing di HIMA. Nah, itu biasanya akan lebih cepat pengerjaan. Setelah itu cepat koordinasikan. Kalau memang ada kendala atau kesulitan, silakan segera sampaikan ke Direktur Kemahasiswaan ya, supaya apa kita cepat bisa menanganinya. Tapi tadi sebaiknya kalau memang sudah ada temanya, langsung koordinasi dengan pihak BEM ya, supaya apa nanti jadi nggak terlalu banyak temanya dan saingannya nggak banyak gitu ya. Karena akan ditentukan biasanya itu yang skala prioritas yang akan lolos dari seleksi internal itu adalah yang temanya itu satu belum ada yang mengambil dari masing-masing hima dan yang keduanya memang tema ini sifatnya adalah urgent karena itu adalah kebutuhan dari baik desa ataupun kelurahan yang ada yang menjadi mitra dari ADH. Itu saja mungkin Teh yang ingin disampaikan. Dan satu lagi, jangan mengunggah di mepet-mepet jam karena biasanya itu akan bermasalah di sisi sinyal ya dan itu kredit biasanya. Terutama PPK Ormawa ini karena saat ini tuh kebetulan program yang ada dari Kemendikbud itu tidak hanya PPK Ormawa yang saat ini sedang deadline tuh ada PPK Ormawa, ada P2MW ya dan ada Pilpres dan lainnya. Nah, itu jadi itu akan menyebabkan aksesnya ke web tersebut biasanya agak sedikit bermasalah. Jadi jangan mepet-mepet pada saat pengunggahan proposal. Baik, itu saja Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini sangat cukup menjawab ya tadi. Sangat panjang dijelaskannya dan sangat detail juga dijelasinnya. Dan terkait dengan apakah ada template terkait dengan proposal PPK Ormawanya Ibu? Atau Ada Teh, tadi ada di link panduan ya. Jadi Oke, itu ada panduannya template-nya. Karena kalau dijelaskan satu persatu itu link apa banyak sekali untuk ininya ya, baik temanya dan lain sebagainya itu di link panduan. Nanti kalau ada kendala bisa langsung diskusi dengan Direktur Kemahasiswaan atau bisa kontak saya juga nggak masalah ya. Jadi apa lebih baiknya dibaca dulu supaya adik-adik bisa pahamin. Jadi apakah yang akan diambil ke yang mana setelah ditentukan baru nanti dilihat template-nya dan ikutin cara penulisannya sesuai dengan template. Karena sebetulnya untuk dari template penulisan dengan tahun yang lalu tidak jauh berbeda ya. Nah, nggak terlalu jauh perbedaannya. Jadi sebetulnya kalau memang adik-adik sudah punya konsep nih, tahun yang lalu pernah mengikuti PPK Ormawa, tapi belum dilanjutkan. Mungkin di tahun ini bisa diperbaiki konsepnya, dioptimalkan kembali, tinggal dicek lagi perubahan dari sisi template apa yang belum ada, ditambahkan, bisa diajukan kembali. Nah, itu. Oke, baik Ibu. Nah, barangkali dari rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan PPK Ormawa ini, mangga silahkan untuk bisa langsung raise hand atau melalui di kolom komentar. Izin bertanya, apakah link panduannya boleh dikirim lagi? Boleh, mangga. Nanti akan dikirim lagi. Nanti akan di-share mungkin oleh Mbak Ita ya Mbak, nanti dari bagian sekretarisnya Direktur Kemahasiswaan. Khawatir hari ini ada yang tidak masuk di Zoom juga.
untuk lebih ini ya, maksudnya biar pemerataan ke setiap prodinya biar jelas gitu. Ya. Oke, baik Ibu. Nah, kalau misalkan memang tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, akan langsung kita tutup saja. Tapi sebelumnya nih Bu, terkait dengan proposal PPK Ormawa ini, seberapa besar sih peluang kita untuk bisa lolos pendanaan dalam PPK Ormawa ini? Baik, bicara mengenai seberapa besar peluang, karena tidak jauh PPK Ormawa itu yang harus mengikuti aturan itu pertama ada penilaian proposal itu ada dua. Pertama yang dilihat adalah kualitas dari penguatan ormawanya sendiri. Karena itu menjadi penilaian utama ya. Apakah si proposal PPK mau ini akan didanai atau tidak? Contoh misalnya pendirian dari BEM-nya, SKBM-nya, HIMA-nya, UKM-nya itu biasanya akan ditanyakan. Tapi itu biasanya yang akan menyiapkan nanti adalah di level perguruan tinggi yaitu direktur kemahasiswaan. Itu penilaian kriteria pertama. Penilaian kriteria kedua adalah dari template proposal. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa ingin ikut kegiatan ini tuh memang ini kan diminta ya sama direktur kemahasiswanya untuk ikut kegiatan ini ya. Jadi artinya betul-betul harus tadi bagaimana caranya supaya template itu tuh bisa ada dia udah melaksanakan semua template itu dengan benar ya. Nah, pengerjaannya sudah sesuai dengan template semuanya. Dan yang ketiga adalah substansi. Substansi ini jangan sampai ada mahasiswa ini ngambil temanya yang sudah pernah lolos pendanaan dari PPK Ormawa. Anda search di Google misalnya ataupun di sosial media lainnya, ternyata itu udah ada, udah itu potensi untuk mendapatkan pendanaan kecil. Tapi kalau memang itu murni hasil wawancara dari dik mahasiswa dengan rekan mitranya tadi dengan desa atau kelurahannya dan menyelesaikan kebutuhan dari mitranya tersebut, maka peluang untuk mendapatkan pendanaannya itu cukup besar. Nah itu. Jadi memang harus ada sinergitas pengerjaan baik di level pimpinan dari ketua program studinya untuk mengingatkan waktu dan lain halnya tadi untuk pengontrolan jadwalnya dari dosen pembina kemahasiswaannya ya sebagai dosen pendampingnya misalnya bagaimana adik-adik mahasiswa ini membuatkan proposalnya apakah sudah sesuai template-nya dan substansinya dan dari effort dari adik-adik mahasiswa sendiri dalam melaksanakan ini. Jadi memang harus saling komitmen satu sama lainnya. Biasanya itu peluangnya menjadi besar untuk mendapatkan pendanaan dari PPK Ormawa. Oke, baik Ibu. Berarti harus ada sinergi ya antar kampus biru kita semua terkait dengan program PPK Ormawa ini. Nah, terkait dengan Betul. pengumpulannya, Bu, kita dikumpulkan di tanggal 9 jam 4. Apakah itu akan ada perpanjangan waktu atau memang tidak akan ada? Sepertinya waktunya sudah mepet teh. Nanti kalau kita perpanjang, kasihan reviewernya kapan harus mereview, kapan harus Oke. merevisi dan enggak. Jadi memang kalau misalnya gini ya, kami sendiri itu waktunya sudah menentukan dengan waktu yang ada dari PPK. Dari kalau misalnya dari Simbel Mawa Kemendikbudnya ternyata nih dalam hari ini tuh ada informasi perpanjangan. Kita juga akan memberikan kelonggaran untuk perpanjangan. Tapi kalau misalnya dari misalnya Kemendikbudnya tidak ada perpanjangan dari PPK Ormawa, nanti kalau kita perpanjang malah nggak bisa diunggah, malah repot ya. Nah itu, jadi artinya kalau kita sendiri mengikuti kebijakan yang diberikan dari Simbel Mawa Kemendikbud teh. Jadi kalau misalnya di Mawa itu semua proposal harus kumpul tanggal sekian, sedangkan kita harus memetakan itu untuk diberikan ke reviewer, untuk dilakukan ini ya, reviewer tadi ya. Artinya berarti kita harus mengalokasikan waktu-waktu tadi mungkin tidak ada perpanjangan. Jadi itu semuanya kembali lagi ke kebijakan dari Sibil Mawa Kemendikbud kalau kami teh. Nah, Oke, baik. Mungkin nanti kalau misalkan memang ada perpanjangan pun akan diinformasikan ya Bu ya dari Belmala. iya, Oke. betul. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali oleh Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian terkait dengan PPK Ormawa? Kalau misal memang tidak ada, akan langsung saja kami tutup. Tapi sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin disampaikan dari Ibu Supriyati?
terkait dengan Oke, program PPK Ormawa. Mangga Ibu. baik. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa, yang harus kita pahami adalah bahwa perguruan tinggi kita adalah sudah ada di level unggul. Universitas Komputer Indonesia ini adalah di level unggul. Tunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa ini adalah memiliki jiwa yang unggul. Dengan cara apa? Silahkan Anda menjadi unggul, mengikuti program PPK Ormawa ini, dan tunjukkan bahwa kalian memang layak menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Itu saja. Terima kasih, Teh.